Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya sahabatku, Solusi Injeksi Channel, di hari ini kita akan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menangani trouble di unit ADV 150 teman-teman. Yang mana motor ADV ini dengan keluhan itu motornya tidak bisa dihidupkan atau api koil tidak keluar teman-teman. Jadi di sini seperti apa untuk langkah-langkah pengecekannya kita akan belajar bareng ya di hari ini. Saya akan bagikan kepada teman-teman tentang trouble ataupun penanganan kasus di ADV 150 yang mana motor ini sudah menganut sistem OBD2. Yaitu OBD2 itu ketika kita melakukan reset ataupun motor ini ada histori kerusakan di sistem FA nya, itu mil indikator injeksinya ini tidak akan berkedip teman-teman, hanya saja dia melotot seperti ini ya. Dan ini buat teman-teman yang belum punya scanner OBD tidak akan bisa melakukan pengecekan di sistem injeksinya ataupun di sistem histori kerusakannya. Jadi teman-teman itu harus upgrade untuk scanner yang belum support OBD2 ya teman-teman. Jadi ini nggak bakalan bisa di scan ataupun di reset menggunakan scanner yang belum support OBD2. Oke ya, sekarang kita akan melakukan pengecekan di kerusakan ataupun kerusakan histori yang ada pada ECU motor ADV 150 ini ya teman-teman, menggunakan scanner OBD2. Oke ya, kita akan pilih menu OBD2 langsung. Kita akan klik ya di menu HDS nya. Kita akan lihat histori apa yang terjadi pada sistem di ECU nya. Ternyata ini teman-teman ada ini bahasanya ini ya, saya nggak paham juga ya. Nah, intinya ini ada pada daerah pengapian yang off teman-teman. Kita akan melakukan pengecekannya di area pengapian ya teman-teman. Ini ya, perhatikan ini ketika saya reset belum saya perbaiki itu dia akan hilang, dan setelah itu dia akan muncul kembali teman-teman untuk mil indikator FE nya, karena untuk sistem kerusakan belum kita perbaiki. Nah ini ya, ini untuk kerusakannya. Yang di atas itu adalah hanya histori, yang di bawahnya itu adalah kode kerusakan teman-teman. Itu koil tidak aktif ya. Oke ya teman-teman, karena kasus itu di bagian area pengapian, di bagian koil kita akan cek satu persatu. Yang pertama tentunya kita harus melakukan pengecekan itu di area box sekring teman-teman. Kita harus melakukan pengecekannya satu persatu ya. Kita cek terlebih dahulu di sekring-sekringnya ini harus aktif semua ya teman-teman. Jadi kita baru bisa nih, perhatikan remote-nya juga sudah on ya, sudah aktif. Kita akan melakukan pengecekan di area sekring. Saya akan melakukan pengecekan. Kita seperti biasa saya menggunakan test pen DC dan juga test pen DC yang seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan melakukan pengecekan di arus baterainya, ternyata normal ya, 12,3. Dan untuk di sekringnya, untuk inputnya dan outputnya ini juga normal teman-teman. Ya, di semua sekringnya ini harus ada arusnya ketika kunci kontak on teman-teman ya. Ini posisi kunci kontak on, kita akan ukur apakah di sekringnya ini arus bisa mengalir dengan maksimal, yaitu standar 12 volt ya, seperti dengan baterainya, voltase baterainya. Jadi ini untuk pengecekan sudah saya melakukan pengecekan meliputi switch standar samping, switch rim, dan juga
untuk arus input dan outputnya di bagian ECU. Nah, di video kali ini saya hanya akan memberikan ataupun menginformasikan kepada teman-teman bagaimana cara melakukan pengecekannya ataupun memastikan bahwa ECU ataupun ECM itu bermasalah dan seperti apa jalurnya ya teman-teman. Jadi setelah kita melakukan pengecekan di bagian box securingnya itu normal, kita lanjut melakukan pengecekan di kabel inputnya ataupun outputnya ke coil teman-teman ya. Perhatikan, kita akan cek kabel coilnya apakah 12 voltnya sampai atau tidak teman-teman. Apabila 12 voltnya itu tidak sampai, maka ini perhatikan teman-teman, ini di bagian kabel coil itu ada 2 buah kabel input 12 volt dan yang satu itu masa dari ECU ya menuju ke coil. Itu ketika posisi kunci kontak on, kita posisikan pada kunci kontak on, lampu LED-nya ataupun tungsten LED-nya ini sudah menyala teman-teman ya. Berarti ini menandakan kasus itu di ADV 150 ini bahwa sinyal pada coil ini on terus teman-teman ya, on terus. Jadi ada kasus, beberapa kasus di motor injeksi itu apabila kasusnya seperti ini teman. Yang pertama itu sinyal masa ke coil itu on terus dan juga sinyal masa ke coil itu off, tidak bisa aktif sama sekali. Nah, itu ada bagaimana cara melakukan penanganannya. Teman-teman simak terus bagaimana cara saya menangani ketika motor ADV 150 ini dengan kasus kunci kontak on itu sinyal massa itu aktif terus ya. Kita akan tangani teman-teman. Kita lepas terlebih dahulu ECU-nya teman-teman ya. Kita akan bagikan bagaimana caranya. Ini memang keras teman-teman, kalau buka soket ECU motor Honda itu keras-keras. Nah, bagaimana cara menangani? Nah, ini teman-teman, saya sudah siapkan ECU yang baru ya teman-teman, untuk melakukan ataupun memperbaiki masa coil ini yang on terus teman-teman. Ini perhatikan kodenya ya, ini kode ECU ADV 150 yang baru teman-teman ya. Nah, seperti ini kita akan coba ganti karena sudah saya belikan dan sudah saya pastikan bahwa ECU ataupun sinyal dari ECU menuju coil itu on terus teman-teman ya, on terus. Perhatikan. Setelah kita ganti dengan ECU ataupun ECM yang baru, perhatikan untuk test pen-nya, lampunya teman-teman. Perhatikan ketika kita kunci kontak on ya, pastikan ketika kunci kontak on dia itu sinyal massa dari ECU menuju coil itu on sebentar dan mati. Tunggu, posisikan kamera dulu teman-teman, tak geser sih di kabel ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau videonya itu loncat-loncat karena geser sana sini menggunakan tripod. Pekerjaannya itu tidak satu tempat, maksudnya itu harus ke kanan dan ke kiri, itu sering bolak-balik. Nah, seperti ini kita geser lagi kameranya untuk menuju ke speedometer. Cetek. Oke teman-teman, perhatikan. Setelah kita lakukan pergantian ECU ataupun ECM, lampu mil indikatornya langsung mati teman-teman ya, langsung mati. Ini tanpa kita lakukan reset. Karena apa? Masalah itu ada pada di bagian pengapian, yaitu masa coil itu tidak
tidak mau off ketika kunci kontak on teman-teman ya. Sekarang kita akan coba hidupkan motornya setelah kita lakukan pergantian ECU baru. Oke ya teman-teman, motornya nyala ya. Motornya bisa nyala dengan normal ya. Setelah kita melakukan perbaikan di bagian masa koil yang tidak keluar dengan cara melakukan pergantian part, yaitu kita ganti ECU dengan yang baru teman-teman. Oke ya, buat teman-teman semua, ini saja informasi pengalaman di hari ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sesama mekanik pemula ya. Itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.